Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Islamic Worldview, yakni Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Semoga beliau selalu dimudahkan dalam segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Dan perkenalkan, saya Abdul Aziz Mubarak dari Prodi PAI Reguler A semester 2. Saya di sini ingin mempresentasikan materi Islamic Worldview, yang mana ini sebagai penugasan dalam rangka ujian akhir semester genap. Dan materi pembahasan Islamic Worldview itu yang akan saya bahas ada sebanyak 8 materi ya. Baik, tanpa menunggu waktu lama, saya akan langsung membahas materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang integrasi ilmu dan adab. Ilmu dan adab tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Ya. Dan contohnya yaitu seperti orang-orang Yahudi berilmu tetapi tidak beradab. Ya. Ini sebagai contoh orang-orang yang berilmu tetapi mereka tidak beradab ya. Dan dikatakan jika ilmu itu bermanfaat, ya, itu merupakan perpaduan antara ilmu dan adab. Jika ilmu tanpa adab, maka akan melahirkan kerusakan. Dan demikian tanpa ilmu ibarat pohon tak berbuah. Orang beramal tanpa ilmu akan tertolak, dan demikian juga sebaliknya. Dan kemudian bagaimana jika orang yang menyampaikan ilmu tetapi belum mempunyai titel ya? Dan sini jawabannya adalah orang yang menyampaikan ilmu hendaknya sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Sebab di sini hadis Nabi mengatakan, "Baligh anni walau kana ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Jadi walaupun pengetahuan kita masih sedikit istilahnya, tetapi itu menyangkut suatu hal dengan kebenaran, maka kita wajib menyampaikan walaupun hanya satu ayat atau sedikit ya. Jika seseorang menuntut ilmu dengan niat karena Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga ya. Dan di dalam menuntut ilmu itu terdapat tantangan. Hendaklah sabar menghadapi tantangan tersebut ya. Dan kemudian para ulama itu memberikan metode atau cara bagaimana agar ilmu yang kita bermanfaat, yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat ya. Yang pertama tentunya kita harus menjaga adab ya. Adab terhadap diri sendiri, tidak melakukan maksiat, menjauhi dosa. Dan yang kedua yaitu adab terhadap guru. Nah, tentu guru itu merupakan salah satu sumber pengetahuan bagi kita, yang memberikan pengetahuan kepada kita. Tentu kita pun harus menjaga adab sopan santun terhadap beliau. Dan yang ketiga yaitu adab terhadap pelajarannya. Jadi kita juga harus menjaga agar ilmu itu bermanfaat, kita pun harus menjaga adab terhadap pelajaran yang sudah kita pelajari ya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara terus mengulang atau mempelajarinya. Dan kita masuk kepada pembahasan materi yang kedua, yaitu konsep adab dan hidup mulia. Orang yang pandai atau berilmu tetapi tidak beradab atau perilakunya dikatakan buruk,
bisa disamakan dengan anjing ya. Tetapi jika anjing itu yang tadinya tidak berharga, najis, apabila diajari atau dididik, maka dia akan berharga. Contohnya adalah anjing Ashabul Kahfi ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ya. Dan pendidikan itu bisa merubah segalanya, apalagi karena ilmu itu merupakan sesuatu yang berharga ya. Dikatakan berharga karena itu tadi, pendidikan itu bisa merubah segalanya. Seorang pengajar harus mempunyai sikap yang baik dalam mengajar murid-muridnya. Haruslah bersabar di dalam mendidiknya. Jadi seorang pengajar itu tidak hanya menjelaskan materi di depan para murid-muridnya, tetapi harus mencontohkan sikapnya, itu sikap yang baik, itu harus bisa mencontohkan. Kemudian problem di dalam kehidupan sekarang ini berkaitan dengan adab ya, peradaban. Dan ini merupakan salah satu yang harus dibenahi, harus diperbaiki ya, problem yang satu ini. Di dalam Quran surat Thaha dikatakan, wa qur rabbi zidni ilma, ya Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku ya. Jika ilmunya bermanfaat, maka itulah yang disebut adab ya. Tuh, tentu ilmu yang bermanfaat itu pasti adabnya itu dijaga. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala meninggikan suatu kaum dengan Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala pula merendahkan suatu kaum bagi yang merendahkan Al-Qur'an. Jadi sungguh Al-Qur'an itu merupakan suatu wahyu ya, yang tingkatannya paling tinggi, yang tentu itu harus kita pelajari, harus kita amalkan ya. Karena itu merupakan satu-satunya hukum yang tertinggi di dalam agama Islam. Dan untuk materi yang ketiga yaitu tentang jiwa dan problematikanya. Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa sesungguhnya manusia itu jiwanya terganggu. Hatinya terganggu disebabkan oleh perilakunya sendiri, bermaksiat, melakukan dosa. Dan sabda Nabi atau hadis Nabi mengatakan, innal mu'min idza ajnaba kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Seorang mukmin jika melakukan dosa, maka terdapat bercak hitam di dalam hatinya ya. Dan orang yang melakukan dosa akan selalu gelisah, dan nantinya akan sulit menimbang baik buruknya suatu perbuatan. Hadis Nabi pula mengatakan, al-ismu ma haka fi nafsik. Dosa adalah segala sesuatu yang membuat hati gelisah atau membuat gelisah ya. Jadi jika seseorang melakukan dosa, maka akan membuatnya gelisah dan merusak jiwanya ya. Itu perbuatan daripada dosa. Dan metode atau cara mengobati jiwa manusia agar tidak lalai, supaya tidak tersesat dari jalan Allah, itu yang pertama dengan cara mengendalikan hawa nafsu atau syahwat. Dan yang kedua itu kembali kepada Allah ya, mendekatkan diri kepada Allah. Dan jika manusia sudah berada di jalan Allah, maka ia akan jauh dari kemaksiatan. Takwa akan menjadi bekal dalam hidupnya, serta akan melahirkan jiwa yang bersih dan mutmainah ya. Itu merupakan manfaat daripada kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan takwa itu merupakan suatu hal yang harus kita lakukan ya sebagai manusia, karena itu akan melahirkan jiwa yang bersih dan mutmainah tadi ya. Dan untuk materi yang keempat itu membahas mengenai konsep alam seni dan kebudayaan. Nah, Allah menciptakan alam dan jagat raya ini adalah untuk kemaslahatan manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu mengenal Tuhannya ya.
Allah menciptakan alam ini tidak sia-sia. Dan firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 191, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci engkau, karena itu jagalah kami dari siksa neraka. Jadi sudah jelas dalam Al-Quran dikatakan ya tadi bahwa Allah itu menciptakan alam ini tidak sia-sia. Alam itu diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi beberapa bagian ya. Pertama ada alam kosmologi, yaitu benda mati, contohnya seperti batu, dan selanjutnya yaitu alam biologi, hayat atau termasuk tumbuhan, hewan, itu termasuk dalam alam biologi. Dan yang ketiga yaitu alam rohaniyah, di mana di dalamnya terdapat alam gaib dan sosial ya, atau alam manusia yang ditempati manusia. Jadi intinya adalah bahwa alam ini tidak tercipta oleh sendirinya, tetapi ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberikan berupa akal oleh Allah untuk menjadi apa? Khalifatullah ya. Khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi, yang mempunyai kebudayaan dan ditugaskan untuk memakmurkan bumi ya. Jadi itu merupakan tugas manusia di muka bumi ya. Dan kebudayaan itu mencakup sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Itu juga merupakan cakupan dari kebudayaan ya, mencakup segala aspek. Dan manusia juga memerlukan yang namanya itu seni ya di dalam hidupnya, dan untuk kesenangan ya, atau sebagai pelengkap. Tetapi itu harus berdasarkan atas nilai-nilai keislaman atau harus sesuai dengan syariat Islam ya. Jadi itu ya. Dan materi yang kelimanya itu mengenai pilar kebangkitan umat Islam. Baiknya umat Islam itu disebabkan karena dua perkara, yaitu keyakinan dan juhud. Dan buruknya disebabkan oleh dua perkara juga, yaitu karena sifat kikir dan angan-angan yang melalaikan. Dan kemudian kunci dimenangkannya umat ini adalah sama ya, yaitu keyakinan, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedua itu juhud, itu tidak tenggelam dalam kehidupan dunia atau tidak melebih-lebihkan kehidupan dunia semata ya. Dan kerusakan umat ini pula adalah rusaknya keyakinan umat. Hal-hal yang merusak keyakinan ya, karena cinta terhadap dunia dan pemikiran yang sifatnya sekularisme ya. Itu jadi penyebabnya. Dan kemudian yaitu kita membahas materi yang keenam, perjalanan mencari ilmu, yaitu Imam Bukhari ya. Nah, Imam Bukhari adalah seorang ahli hadis dari kota Bukhara ya, Uzbekistan, yang kemudian kita kenal sebagai ulama ahli hadis dunia ya. Jadi ulama yang masyhur ya di dunia hadis. Ada sekitar 600.000 hadis yang diseleksi oleh Imam Bukhari ya. Dan ada pula 1.000 lebih atau 1.080 guru Imam Bukhari. Masya Allah sekali ya. Jadi beliau ini belajar pada ratusan ribu guru ya, karena mencari ilmu hadis. Dan sejak usia 10 tahun Imam Bukhari itu sudah duduk di kutab atau majelis ilmu untuk menghafal ilmu hadis ya. Sejak usia beliau sudah ini ya, menghafal hadis-hadisnya. Dan mencari hadis itu harus bertemu dengan gurunya. Dan ini merupakan
salah satu sifat beliau ya, bahwa menurut beliau ilmu itu harus didapatkan dengan bertemu dengan gurunya ya secara langsung, termasuk hadis. Dan Imam Bukhari juga itu adalah anak yang yatim. Beliau terlahir cacat permanen tuh ya, dengan segala kekurangan, namun semangat beliau dalam menuntut ilmu itu tidak pernah surut ya. Bahkan Imam Bukhari juga mendapat gelar Amirul Mu'minin fil Hadis, yang artinya adalah seorang pemimpin atau ulama hadis tingkat paling tinggi ya di antara semua ulama hadis. Dan Imam Bukhari juga melakukan perjalanan untuk mencari hadis ke berbagai kota ulama di dunia. Saking beliau semangatnya mencari ilmu, maka beliau tidak menghiraukan ya, baik jarak maupun tempat itu. Beliau sudah melalui itu semua ya, dengan semangat dan tidak pernah menyerah. Dan selanjutnya materi yang ketujuh yaitu mewaspadai diabolisme pemikiran. Apa itu diabolisme? Ya, diabolisme itu adalah pemikiran ya, gaya atau perilaku watak dari iblis ya. Dan pemikiran yang menyimpang atau sesat dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula bisa disebut juga sebagai satanisme ya, yaitu sifat setan yang menghiasi pemikiran manusia. Nah, diabolisme ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama karena syahwat, mengikuti kesenangan dan bersifat pragmatis ya. Ada syubhat, keraguan-raguan atau samar, dan yang ketiga yaitu mengikuti jejak syaitan atau khutuwati syaitan. Nah, apa itu syahwat ya? Syahwat adalah hal-hal yang sifatnya fisik, kesenangan duniawi semata yang jauh dari nilai-nilai agama. Jadi itu hanya mementingkan sifatnya kesenangan duniawi ya. Itu namanya syahwat. Dan syahwat ini pula terbagi ke dalam beberapa bagian. Ada syahwat birahi, syahwat kekuasaan, syahwat perilaku berlebihan atau mubadzir ya. Dan syubhat adalah keadaan seseorang dalam keraguan-raguan ya, ragu ya, tidak paham mengenai sesuatu. Itu terutama dalam ilmu agama ya, masih ragu. Dan syubhat juga ada jenis-jenisnya ya, yang menyimpangkan perilaku manusia ini. Yaitu ada syubhat orientalis, ada syubhat liberalisme, ada syubhat ateisme, ada syubhat sekularisme, di mana semua kelompok yang tadi itu menyebabkan menyimpang ya dari ajaran Islam karena syubhat tadi. Kemudian materi yang terakhir atau yang ke-8 yaitu membahas mengenai alam ghaib dan kebangkitan. Di dalam Al-Quran disebutkan itu ada alam ghaib dan alam syahadah. Alam ghaib yaitu alam yang tidak nampak oleh indera penglihatan. Sedangkan alam syahadah adalah alam yang nampak dan bisa dirasakan. Nah, sebagai manusia kita diperintahkan untuk mengimani keberadaan alam yang sudah tadi disebutkan ya. Dan itu disebutkan di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 22 menjelaskan wallahu ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada sesembahan yang hak disembah selain Allah. Allah mengetahui yang gaib dan mengetahui yang nampak. Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu Maha Kuasa ya atas segala sesuatu. Suatu hari nanti ada hari kebangkitan bagi manusia pada hari kiamat ya. Apa saja itu? Nah, hari kebangkitan pula itu bisa disebut juga sebagai Yaumul Khuruj, yaitu hari di mana manusia keluar dari alam barzah atau alam kubur. Nah, di hari kebangkitan ada beberapa hal yang akan ditampakkan oleh Allah, yaitu ada hari penampakan atau hari dibangkitkannya manusia.
hari pembalasan atau perincian, dan yang terakhir yaitu adalah hari penimbangan ya, dimana segala amal perbuatan manusia itu ditimbang ya, baik buruknya. Dan kemudian tempat tinggal yang abadi itu hanya ada dua, yaitu surga dan neraka. Jadi kita tuh tidak boleh tertipu dengan kehidupan dunia, karena ada dua alam lagi yang sifatnya abadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khair. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat, dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.